Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Nya. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengiring Tuhan. Tentu ini adalah suatu kata yang bagus, di mana mengiring Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengiring itu artinya bersama-sama atau juga mengikuti, beriringan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 pribadi di dalam Alkitab, bagaimana mereka mengiring Tuhan di dalam hidup mereka dan percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, "Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah." Pribadi yang pertama yang kita pelajari di sini adalah Nuh. Jadi ciri pertama orang yang mengiring Tuhan adalah hidupnya bergaul dengan Allah. Ya, di ayat yang ke-9 di sana dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bergaul itu artinya hidup berteman atau bersahabat. Jadi di sini penulis mengatakan bahwa Nuh itu hidup bersahabat atau hidup berteman dengan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Jadi ciri pertama orang yang mengiring Tuhan adalah dia hidup bergaul atau hidup bersahabat dengan Allah. Ketika Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk membuat kapal yang begitu besar, yang dapat menampung begitu banyak di dalam kapalnya, dan apa yang dia lakukan? Nuh taat kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Nuh dengan Allah itu begitu luar biasa. Jadi ketika Nuh taat akan perintah Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang hidup bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, dia hidup mengiring atau bersama-sama dengan Tuhan. Pribadi yang kedua yang kita pelajarin di dalam Alkitab adalah Yosua. Mari kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kejadian ini adalah kejadian di mana ketika Yosua mengumpulkan semua suku di Israel di Sikem. Lalu kemudian Yosua memberikan keputusan di situ, atau boleh dibilang tepatnya tantangan ya. Nah, sebelum dia memberikan tantangan, Yosua menceritakan dulu ya bagaimana Tuhan memanggil bangsa Israel dari kisah Abraham. Lalu kemudian berlanjut sampai kisah Musa dan seterusnya sampai pada Yosua ini. Nah, kita melihat bahwa pada akhir di Sikem ini Yosua memberikan tantangan kepada orang Israel. Pilihlah pada hari ini. Lalu kemudian dikatakan di sana, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ciri yang kedua dari orang yang mengiring Tuhan adalah menetapkan hati. Atau dengan kata lain berkomitmen. Jadi ketika kita menetapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mengiring Tuhan. Dan luar biasanya apa yang dilakukan oleh Yosua ini adalah ciri khas seorang pemimpin yang besar, bagaimana dia memikirkan umat Israel untuk tetap percaya penuh kepada Tuhan. Dan akibatnya kita baca di ayat selanjutnya, ayat 16, "Lalu bangsa itu menjawab, 'Jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain.' Ya, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui." Jadi ketika Yosua memberikan tantangan ini, bangsa Israel serentak mengatakan, "Kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini adalah hal yang luar biasa. Lalu hal yang ketiga, arti dari mengiring Tuhan, ada di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, "Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya." Ya, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius.
Lalu dalam suratnya Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, Rasul Paulus berkata demikian, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Artinya siapa? Tuhan Yesus tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, pribadi yang ketiga yang kita pelajari dalam hal mengiring Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi hal yang ketiga adalah tetap setia. Ketika kita berkata kita mengiring Tuhan, maka disitulah kita sedang setia kepada Tuhan. Hanya orang yang setia saja yang dapat disebut orang yang mengiring Tuhan. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Salah satu sifat Tuhan kita yang luar biasa adalah setia. Dengan kesetiaan inilah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Jadi 3 hal ini bagaimana kita mau belajar untuk mengiring Tuhan, yaitu kita hidup bergaul erat dengan Tuhan, lalu kemudian kita berkomitmen menetapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan yang ketiga adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.